basis daripada ketakwaan dan basis daripada pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi setiap kata, setiap kalimat kita perlu sampaikan, dia akan berjalan kemana sampai akhirnya nanti ya. Dari 5 ayat itu menggambarkan perjalanan kita dalam usaha untuk memahami Al-Quran. Kemarin sudah kita lakukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yakin terhadap hari akhirat ini perjalanannya panjang. Untuk yakin itu ya. Melalui jangan sampai kita termasuk orang yang bodoh, jahil, ya, tidak tahu sama sekali. Kemudian tahap kedua, jangan sampai kita diganggu oleh iblis, oleh setan dengan memunculkan was-was, termasuk ragu, ya. Ragu, kemudian kita masuk dalam wilayah zona. Nah, di wilayah zona ini sudah memasuki keyakinan, tapi masih menduga. Ibarat sudah menguasai 80% ya. Nanti insya Allah dengan membaca Quran terus menerus berhubungan dengan ayat-ayat yang terkait dengan hari akhirat, insya Allah bertambah yakin ya. Secara ilmu ya. Kalau secara praktik kita sudah yakin ya. Secara praktiknya kita sudah yakin, tapi secara ilmu yang perlu kita pelajari ya. Karena keyakinan terhadap akhirat itu tahu pernak-perniknya, hal-hal kecil pun kita tahu. Tapi cara keyakinan sudah yakin kita. Buktinya berani enggak meninggalkan sholat subuh ini? Tidak akan berani kita, takut. Karena yakin sebetulnya, cuman ilmunya. Jadi keyakinan itu bisa saja datang seperti saya ungkapkan bahwa di dalam petunjuk itu 2 cara Allah memberi kita itu. Satu diilhamkan, ya, diilhamkan. Belum ada ilmunya, kadang-kadang ilham saja. Ya, diberikan ilham pada kita sehingga kita melakukan atau meyakinkan. Setelah itu baru ilmunya datang. Oh, kalau kita baca ini ayat ini rupanya maksudnya itu ya. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan keyakinan tadi ya. Jadi kita akan sampai nanti membaca Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran ya. Sikap kita terhadap Al-Quran sangat penting. Karena dari sikap itulah lahir buah-buahnya itu ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana kita mendekati Al-Quran. Sebenarnya sudah saya tulis itu ya, ada 7 pendekat Al-Quran menurut Al-Quran itu sendiri itu. Bukan menurut siapa-siapa. Digambarkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Dari situ kita ngambil kesimpulan, oh begini cara mendekati Al-Quran itu ya. Antara lain, 1, kita jangan pernah mengabaikan Al-Quran. Jangan pernah mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar. Itulah mulainya itu ya. Sudah itu membaca, mengabaikan itu kita dengar. Misalnya saya misalnya baca ayat
surah Al-Baqarah ayat 2 misalnya kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan diabaikan. Nanti di rumah kita lihat lagi, oh ini artinya ini, maksudnya itu, masukkan di dalam hati. Nah itu. Kedua, membaca sambil memahami. Misalnya gitu ya, nanti kita kembali lagi. Sebenarnya sudah lama kita jelaskan, tapi nanti kita ulang kembali ya. Nah, itu berkenaan dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ya. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, ya. Kepada engkau artinya kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan itu artinya Al-Quran, ya, satu sisi ya. Nah itu nanti yang akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pendekatan dengan Al-Quran. Ya. Jadi saya kembali ulangi, wabil akhirati hum yuqinun, itu 4 tingkat yang harus kita lalui ya. 4 tingkat itu bisa dicapai dengan memahami Al-Quran dalam arti ilmu ya. Dalam arti keyakinan sudah yakin ya. Keyakinan dalam arti praktek, tapi dalam arti ilmu belum, gitu kan. Harus kita baca Quran. Tidak terpikir oleh kita ya, bagaimana orang berilmu yang diberikan Allah itu pada hari kiamat ya. Pada hari kiamat nanti orang berharap babok, dia malahan menjelaskan kepada orang ini yang diceritakan dalam waktu kita di dunia ini, katanya. Orang paniknya. Nah, itu ya, makanya pentingnya ilmu itu, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang dimana di akhirat nanti dia tenang ya, dia tidak takut, malah menjelaskan di dalam surah Ar-Rum 56 ya, kita baca saja ya, supaya ada keyakinan yang dorong kita untuk sungguh-sungguh ya, untuk sungguh-sungguh kita belajar Quran. Semoga jadi orang seperti itu di dalam surah Ar-Rum ayat 56, dan saya pikir ini satu-satunya ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir. Artinya ini sekadar tambahan ya. Ya berkata kepada semua orang ya. Sungguh kamu telah berdiam dalam kubur. Kamu telah berdiam dalam kubur. Model dia juga berdiam dalam kubur ya. Sungguh kamu telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tapi dahulu kamu tidak meyakininya. Ya, bayangkan ya, alangkah gembiranya kita jerong seperti itu. Di mana orang sedang ketakutan, sedang bertumpuk-tumpuk, bingung ya. Malah dia menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma. Dia berkata, para malaikat, mereka diberi ilmu. Bisa saja malaikat atau lainnya yang diberi ilmu, utul ilma wal iman, dan iman. Laqad labistum
fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Sungguh kalian benar-benar di dalam kubur dengan ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Ya gitu. Fahadza yaumul ba'ts. Hari ini adalah hari kebangkitan itu. Ya. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Akan tetapi kalian dulu tidak mengetahui. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu, ya. Berkat kita belajar Al-Quran, tekadkanlah belajar Al-Quran itu. Tidak usah dipikir kapan selesainya, walaupun sampai kita meninggal akan selesai gitu, ya. Nah, dan tingkat keyakinan ini akan mempengaruhi apa-apa yang saya telah jelaskan, ya. Tingkat keyakinan ini akan mempengaruhi terhadap sholat kita, terhadap infak kita, terhadap bacaan Al-Quran kita, sangat berpengaruh, ya. Orang yang yakin dengan tidak yakin atau kurang yakin itu akan berbeda, ya. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Sekarang itu Quran, ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Artinya kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, ya, kitab Injil. Artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Bahwa satu, para rasul itu, ya, membawa misi yang sama, ya, dalam rangka mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Tapi dalam perjalanannya kita ketemu nanti ayat-ayat yang menggambarkan perselisihan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain, gitu, ya. Tentu orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab yang lain itu, karena kitab-kitab itu sudah dirubah, ada perubahan-perubahan, maka mereka akan marah. Sampai sekarang kita akan perhatikan bagaimana terjadi pertentangan antara orang-orang Islam dengan Kristen, dengan Yahudi dan lain. Karena memang jadi misi kita ini tidak perlu kita jadi pikiran, ya. Nanti insya Allah kalau memang Allah menunjukkan jalan kepada kita menjadi orang yang menerangkan kepada teman-teman yang bukan Muslim, yaitu ya lakukan, gitu, ya. Jadi sesuatu yang kita harus tahu dan kita harus jelaskan kepada mereka, ya, apa-apa yang di dalam Al-Quran, ya. Dan jangan ingat, kita lupa, inilah kunci bahwa jihad itu di sini, ya. Mengapa kita di ujung ayat di dalam surah Al-Baqarah ada doa yang sering dibaca itu? Ada penyimpangan, ya. Penyimpangan dalam doa itu ada penyimpangan dalam arti makna, ya. Setelah kita wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dari kaum kafir. Nah, di sini selalu ada alif lam, al-kafirin. Itu al itu menunjukkan bukan sembarang orang kafir. Orang kafir yang mendeklarasikan dirinya menjadi musuh. Orang kafir yang memusuhi Islam, itu yang selalu pakai alif lam itu. Nah, jadi alif lam itu
lawan dari nakiro marifat, jadi diketahui bahwa orang itu musuh kita. Ada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kita, nggak apa-apa. Kalau yang memusuhi, ya kita harus hadapi, gitu ya. Orang memusuhi kita, ya tentu kita hadapi, ya. Tuh. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Di ujung ini, ya. Itu menunjukkan bahwa ayat-ayat itu berkenaan jihad. Ya. Sampai di mana Allah memberikan kepercayaan pada diri kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang berjihad. Medannya medan apa? Kita nggak tahu, ya. Kalau kita mungkin menjadi orang-orang yang seperti berjihad di dalam kelompok-kelompok yang mendakwahkan orang-orang. Sekarang kan banyak mualaf-mualaf yang ikut berdakwah kan gitu. Saya pernah bicara dengan seorang yang cukup terkenal, yaitu yang jadi mualaf dan dia jadi orang-orang yang berdakwah. Dia pernah saya kirimi apa-apa tulisan saya, tausiah kita, saya telepon dia. Pada saat dia bilang, kita ini memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing, ya gitu ya, masing-masing sesuai dengan apa yang dianugerahkan kepada kita, gitu ya. Ada yang berdakwah di bidang seperti itu, gitu ya. Ada yang berdakwah sesama meningkatkan ilmu sesama kaum muslimin, gitu ya. Jalankan saja apa yang dianugerahkan pada kita itu. Jadi ayat ini berkenaan dengan satu, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, itu berkenaan dengan Quran, ya. Bagaimana kita menyikapi Quran, bagaimana mendekati Al-Quran, nanti saatnya kita jelaskan. Sebenarnya itu sudah jelaskan sebelumnya, ya, sudah sering sekali saya jelaskan. Antara lain ya ayat-ayat Al-Quran itu akan tiba ke diri kita, ya, akan tiba di diri kita melalui hati, ya, melalui hati. Kalau misalnya kita hafal, artinya ada tugas lanjutannya. Sesudah hafal, kita fahami apa maksudnya, kemudian kita masukkan dalam hati, gitu. Karena ayat-ayat yang masukkan dalam hati itu akan memberi penjelasan kepada kita. Ya, di dalam surah Al-Ankabut 49 kalau salah, ya. Jadi ayat-ayat yang masuk itu dalam hati kita itu, dia akan menjadi penjelas, menjelaskan pada kita, gitu. Ya. 49, ya. Al-Ankabut 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi dia jelas. Jadi balwa ayatun bayinatun fi sudur. Ayat Al-Quran itu ayatun bayinatun fi sudur. Dia akan memberi penjelaskan di dalam dada kita itu. Dijelaskan itu, ya. Seolah-olah hidup dia itu. Ini begini, ini begini, ini begini, misalnya gitu kan. Menjelaskan dalam hati kita, ya. Fi suduril ladzina utul ilm, bagi orang-orang yang diberi ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, ya. Dan tidak mengingat atau menolak terhadap ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim, ya, orang yang zalim. Jadi yajhadu itu begini, dia sudah ngerti, dia paham Al-Quran itu paham, ya, tapi masih menolak. Nah itu di sini orang bukan mengingkari,
tapi menolak. Padahal ayat itu adalah ayat yang dipahami orang seperti itu. Ya. Orang lain memahami bahwa ayat ini misalnya mengenai cara memilih pemimpin, ya gitu kan? Nah dia tahu sebetulnya, tapi dia nolak. Nah itu, ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang di dalam dada kita ayatum bayyinatun fi sudur, ya. Jadi di dalam hati kita mudah-mudahan dia menjadi penerang di dalam hati kita itu. Saya kira cukup dulu ya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan besok satu lagi berkenaan dengan hidayah. Kemarin kan kita ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, petunjuk itu berjalan terus 1, 2. Saya kira kita baru 1 ya, supaya terbukti bahwa selanjutnya akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan ayat-ayat yang mengenai petunjuk itu, walaupun mungkin prosesnya lama gitu ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 terus lama gitu ya. Mudah-mudahan semakin kita jelaskan itu semakin bersemangat ya membaca Quran itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi